Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kesempatan bagi kami pagi hari ini untuk belajar dari firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian dan pemahaman akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 4. Dan kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada berbagai alasan seseorang mengalami sukacita dalam hidupnya. Ada yang mendapat hadiah, kejutan, keinginan atau karena berhasil mencapai yang dicita-citakannya. Pastinya semuanya berhubungan dengan perasaan puas karena mendapatkan atau mencapai sesuatu dan sebagainya. Seorang pasien akan bersukacita ketika dokter mengatakan bahwa ia sudah sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit. Seorang atlet mengalami sukacita yang luar biasa ketika ia mampu merebut medali di sebuah kejuaraan. Seorang petani bersukacita tak kala musim panen tiba. Begitu pula seorang karyawan akan bersukacita ketika tiba waktu gajian atau mendapat promosi jabatan. Berapa lama sukacita itu akan bertahan? Sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak akan bertahan lama. Sukacita yang melimpah dan yang tidak lekang oleh waktu hanya akan kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Sukacita yang dari Tuhan tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, karena sukacita itu berasal dari dalam dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita mendapatkan sukacita yang berlimpah oleh karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam Filipi 4 ayat 4. Mungkin kita berkata teorinya gampang, tapi prakteknya sulit. Bagaimana kita bersukacita jika kita sedang dalam masalah, sakit, punya banyak utang, toko sepi, perusahaan lagi bangkrut dan sebagainya. Namun ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan indah pada waktunya. Jadi tidak masalah jika kita sedang mengalami kekhawatiran karena suatu hal. Tetapi jangan menjadikan kekhawatiran itu menutupi rasa syukur kita. Bawa kekhawatiran itu di dalam doa kepada Allah Sang Sumber Rahmat, sambil terus berkarya bagi Tuhan dan sesama dengan rasa syukur dan sukacita. Dengan kita bersukacita di tengah kesesakan, berarti kita belajar untuk berserah kepadanya. Dengan bersukacita, kita juga memberi hidup bagi sesama kita. Dengan bersukacita dan terus berdoa, maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang tidak kita bayangkan, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Selamat bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan Yesus tawarkan, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi sukacita kekal yang berasal dari Tuhan itulah yang terus melingkupi hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.